سلم لي على هادي الأمم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madu TV yang berbahagia, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat diterimanya sholat atau syarat-syarat berpahalanya sholat. Kemarin telah kita baca satu pasal tentang hal itu. Hari ini kita lanjutkan penjelasannya. Hadirin rahimakumullah, di antara syarat diterimanya amal sholat, amal ibadah yaitu sholat dalam hal ini telah kita jelaskan. Yang pertama adalah ikhlas, bahwa sholat yang kita lakukan itu harus dilakukan murni karena Allah, murni karena untuk menjalankan perintah Allah, murni karena untuk mencari ridha Allah, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan agar dipuji oleh manusia, bukan agar mendapatkan balasan penghormatan dari manusia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini merupakan syarat diterimanya hampir seluruh amal ibadah, termasuk sholat yang kita lakukan. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima sebuah amal ibadah kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kemudian syarat diterimanya sholat yang kedua adalah ayyakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Makanan yang ada di dalam perutnya ketika dia sholat, pakaian yang dia kenakan, tempat yang dia gunakan sholat haruslah yang halal. Jadi makanan yang ada dalam perutnya harus halal, maksudnya makanan yang masih ada dalam perutnya ketika dia melaksanakan sholat, yang belum tercerna. Misalnya seseorang menjelang sholat zuhur, dia makan. Makanannya, jika makanan itu adalah makanan yang haram, maka sholat zuhurnya tidak diterima. Zuhurnya tidak berpahala, sholat zuhurnya tidak akan berpahala. Ini jika makanan tersebut masih ada dalam perutnya. Kalau dia makannya sebelum sholat, maka sudah jelas bahwa di dalam perutnya masih ada makanan yang haram. Misalnya seseorang menjelang maghrib dia makan, makanannya hasil curian, makanannya misalnya dari hasil korupsi, dari hasil ghasab, riba dan sebagainya. Kemudian dia memakannya, setelah itu dia melaksanakan sholat maghrib, maka sholat maghribnya itu tidak diterima, sah jika telah memenuhi syarat dan rukun, tetapi tidak diterima atau tidak ada pahalanya. Tetapi kalau makanan itu sudah kemarin dia makan makanan yang haram, maka sholat hari ini berarti makanan itu kan sudah tercerna. Sholat dia hari ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika hari ini dia tidak makan makanan yang haram lagi. Jika makanan haram yang dia makan itu kemarin, maka tidak mempengaruhi sholat yang dia kerjakan hari ini dari pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
makanan yang kita makan itu harus dari makanan yang halal. Tidak boleh kita memakan makanan yang haram. Ancamannya sangat berat. Orang yang memakan makanan yang haram itu sangat berat ancamannya nanti di akhirat. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min haram, fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih baik bagi dia. Artinya dia akan masuk ke dalam neraka apabila dia memakan makanan yang haram. Makanan yang haram itu bisa jadi memang makanannya itu haram, seperti misalnya daging babi, daging anjing, itu memang dari sananya haram. Nah, misalnya darah, misalnya apalagi air kencing, misalnya itu kan memang haram dari memang dari asalnya itu sudah haram. Atau yang sebenarnya asalnya itu halal tetapi menjadi haram karena tata cara mendapatkannya itu haram. Misalnya makan nasi, nasi itu kan halal, tetapi kalau nasinya curian maka menjadi haram. Tetapi kalau nasinya itu dibeli dengan uang hasil riba maka menjadi haram. Tapi kalau nasinya itu dibeli dengan duit hasil korupsi maka menjadi haram. Menjadi haram. Nah, yang seperti itu juga nanti akan mempengaruhi sholat yang dia kerjakan. Juga mendapatkan ancaman tadi itu, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih baik bagi dia. Artinya dia akan mendapatkan azab neraka nanti di akhirat. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Sering seseorang itu, kebanyakan kita itu tidak berhati-hati dalam persoalan makanan. Nah, yang penting makan saja, tidak memperdulikan apakah itu halal atau haram. Bahkan sebagian orang memiliki prinsip yang sangat buruk sekali. Yang prinsip ini sangat salah. Prinsip ini sangat salah. Dia mengatakan cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini orang seperti ini orang yang kurang ajar. Nah, prinsip yang seperti itu prinsip yang tidak benar. Mencari yang halal itu mudah, tidak sulit bagi orang yang mau untuk mencarinya. Nah, nggak boleh seseorang berprinsip seperti itu. Ini kan orang mencari sesuatu yang haram itu sebenarnya justru lebih sulit. Tetapi karena orang itu biasanya kan orang itu ingin cepat dan mudah untuk mendapatkan harta. Ini yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram ketika dia mencari rezeki, mencari harta. Nah, dengan cara menipu, dengan cara riba, dengan cara berjudi dan seterusnya, dalam rangka untuk biar segera untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa kerja keras, tanpa harus membanting tulang, tanpa harus berpikir panjang, dia mendapatkan apa yang diinginkan. Ini yang menjadikan seseorang terjerumus untuk menghasilkan harta yang haram, yang diantaranya itu nanti akan dimakan. Nah, ini akan mempengaruhi sholat yang dikerjakannya. Hadirin rahimakumullah, selain ancaman neraka, azab neraka bagi orang yang makan makanan yang haram, makanan yang haram juga bisa mempengaruhi pada kehidupan keagamaan dia sehari-hari. Karena setiap makanan yang haram itu akan mengeraskan hati seseorang, membuat hati seseorang itu yang memakannya menjadi keras, menjadi gelap, menjadi hitam.
Dengan pengertian dia akan menjadi sulit untuk memahami ilmu-ilmu agama. Dia akan menjadi sulit untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, sehingga menjadi berat bagi dia disebabkan makanan yang haram ini untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Di antara kita itu kesulitan dalam memahami agama, itu kesulitan. Kalau belajar ilmu agama nggak nyantol-nyantol. Kalau belajar matematika kok cepet ya. Tetapi kalau belajar menghafal misalnya hadis, menghafal ayat atau menghafal pelajaran, tidak masuk-masuk dan nggak paham-paham. Tapi kalau yang lain cepet paham. Nah, di sini ada masalah. Di sini ada masalah. Dia harus introspeksi diri, dia harus muhasabah. Kenapa kira-kira? Jangan-jangan makanan yang diberikan oleh bapak saya ini makanan yang haram. Jangan-jangan makanan yang saya makan ini makanan yang haram. Udah, kalau begitu setelah diselidiki ternyata betul. Udah, kerja sendiri aja, nggak usah menggantungkan kepada orang lain. Kemudian ternyata makanan yang haram. Karena ini akan berpengaruh kepada kepada pemahaman juga. Kalau sekedar itu pun padahal kunci kebaikan, nggak bisa kita katakan sekedar ya, sekedar tidak paham. Tapi dengan pemahaman itu seseorang akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan ketidakpahaman itu seseorang akan melakukan keburukan-keburukan. Orang yang makanan yang dia makan itu senantiasa yang halal, maka dia akan mudah mendapatkan taufik Allah, sehingga mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ringan melakukan sholat, ringan melakukan kebaikan apapun, itu menjadi ringan bagi dia, manakala apa yang ada dalam perutnya itu adalah makanan yang halal. Tetapi sebaliknya, seseorang yang makanannya itu makanan yang haram, itu biasanya menjadi berat ya. Karena tadi hatinya yang menghitam, hatinya yang mengeras, menjadikan dia sulit untuk menerima taufik Allah. Sehingga dia dalam beribadah, berbuat baik itu beratnya bukan main. Meskipun ringan, tetapi beratnya bukan main bagi dia. Orang lain begitu mudah, begitu dapat pengumuman misalnya ngaji, udah langsung nggak berpikir sama sekali ngaji. Tapi bagi dia ada saja masalah dan ada saja yang memberatkan, menjadi alasan bagi dia untuk tidak hadir dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang dampaknya luar biasa. Nah, karena kalau dampak yang seperti ini, misalnya masalah taufik, masalah hidayah, masalah pemahaman agama, ini kan dampaknya sampai di akhir, sampai di akhirat dampaknya. Nah, gara-gara apa? Makanan yang haram. Karena itu betul-betul harus selektif, terutama bagi orang tua yang memiliki anak. Perhatikan makanan untuk anak, jangan sampai dari yang haram. Nah, harus dipastikan ini jelas sumbernya, saya dapat dari mana, dan jelas ini adalah halal. Itu yang diberikan kepada anak. Yang nggak jelas, masih nggak jelas, atau sudah jelas haramnya atau nggak jelas, syubhat misalnya, maka apa? Maka jangan diberikan kepada anak. Kasihan nanti, kasihan anak. Kemudian kita juga akan rugi, karena kita tidak akan bisa mendapatkan anak yang bisa pandai memiliki pemahaman yang baik terhadap agama, kemudian juga yang soleh, yang mau taat terhadap agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi makanan yang ada di dalam perut kita ketika kita makan, itu ketika kita sholat, itu harus makanan yang halal. Kemudian pakaian yang kita pakai itu juga harus halal ketika sholat. Jadi ketika sholat, pakaian kita ini dulu dari mana ini? Hasil dari apa? Apakah
yang halal atau yang haram. Jika halal kita pakai untuk sholat, jika haram jangan dipakai untuk sholat. Jika mukenanya itu dibeli dari uang curian, uang korupsi, uang riba dan seterusnya, itu enggak, kalau digunakan untuk sholat maka akan tidak diterima, tidak berpahala, sholatnya tidak akan berpahala. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau membelikan anak, istri pakaian yang digunakan untuk sholat, ya harus ini dari mana nih? Halal apa enggak? Kalau haram, jangan dibelikan untuk pakaian yang akan digunakan dia untuk mengerjakan sholat, karena sholatnya nanti menjadi tidak berpahala. Kemudian tempatnya yang kita gunakan untuk sholat itu adalah halal, bukan tempat yang ghasab. Misalnya ada seseorang mengghasab tanah orang, rumah orang dighasab. Ghasab itu diambil secara paksa karena dia memiliki kekuasaan, dighasab. Nah, kemudian rumah itu akhirnya karena dia orang kuat, akhirnya pemiliknya tersingkir. Kemudian rumah itu digunakan untuk sholat oleh dia. Maka ini apa? Berarti kan tempatnya tidak halal. Kalau tempatnya tidak halal, maka sholat dia menjadi tidak sah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wa ayyahdura qalbuhu fiha. Artinya adalah khusyuk. Artinya adalah khusyuk. Seseorang kalau sholat itu harus khusyuk, menghadirkan hati, meskipun hanya sebentar. Itu syarat dari diterimanya sholat. Sebentar saja sudah khusyuk, ini sudah sholatnya diterima, meskipun pahalanya sedikit kalau hanya sebentar. Nah, semakin lama khusyuknya maka semakin banyak pahalanya. Kalau semakin sedikit khusyuknya, semakin sedikit pahalanya. Kalau nggak ada khusyuknya sama sekali, nggak ada pahalanya sama sekali. Sah, tetapi tidak ada pahalanya sama sekali. Kalau memenuhi syarat dan rukun sah sholatnya, tetapi apa? Tidak ada pahalanya sama sekali kalau nggak ada khusyuknya. Sebagian orang begitu takbiratul ihram, dia sudah nggak ingat apa-apa. Nah, yang diingat artinya dia yang diingat adalah yang luar saja selain sholat, nggak mengingat Allah. Tiba-tiba sudah salam. Dia pun bahkan tidak ingat tadi sudah tasyahud awal atau belum, dia sudah baca Fatihah atau belum, tiba-tiba sudah salam aja. Karena dia bermakmum kepada imam, tiba-tiba kok sudah salam. Padahal sudah 4 rakaat. Dia tidak sadar. Ada sebagian yang seperti itu. Nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan gak ada kekhusyuan sama sekali dalam sholatnya. Padahal khusyuk ini adalah kunci dari kebaikan, keberuntungan bagi seseorang dalam sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang dia khusyuk dalam sholatnya. Nah, maka setiap kita harus berusaha untuk mengkhusyukkan diri dalam sholat. Jangan kemudian dibiarkan kita tidak khusyuk. Khusyuk ini butuh latihan. Khusyuk ini butuh latihan. Hadirin rahimakumullah, lah khusyuk itu bagaimana? Ini penting untuk dijelaskan. Karena banyak orang yang tidak memahami makna khusyuk. Kalau makna khusyuk saja nggak paham, bagaimana dia khusyuk dalam sholatnya? Sebagian orang ada yang berpandangan khusyuk itu membayangkan Allah. Ada lagi yang mengatakan khusyuk itu memikirkan, menggambarkan Allah. Ini keliru total.
keliru total, karena Allah itu tidak bisa difikirkan, Allah itu tidak bisa dibayangkan, Allah itu tidak bisa digambarkan, karena Allah itu bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Maka bagaimana kita memikirkan sesuatu yang bukan benda? Bagaimana kita bisa membayangkan sesuatu yang bukan benda? Nggak bisa, sudah pasti tidak bisa. Apa yang ada dalam bayangan kita, apa yang ada dalam gambaran kita, itu pasti berupa benda, nggak bisa enggak. Pasti berupa benda yang memiliki ukuran, yang memiliki bentuk, yang memiliki warna, yang berada pada tempat. Itu pasti seperti itu. Yang apa yang ada dalam pikiran dan dalam benak kita, dalam hati kita, pasti seperti itu. Sementara Allah nggak seperti itu, maka nggak bisa kita membayangkan atau memikirkan Allah. Maka khusyuk itu bukan memikirkan Allah, khusyuk itu bukan membayangkan Allah, khusyuk itu bukan menggambarkan Allah. Sebagian orang begitu sholat dia langsung memejamkan matanya, kemudian lihat ada kelemun-kelemun hitam, kemudian dia menyangka itu Allah. Ini salah total. Bukan kekhusyuan yang dia dapatkan, justru membahayakan akidah dia. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fikrata fir rabbi. Tidak boleh berpikir tentang Tuhan, nggak boleh berpikir tentang Allah. Karena apa? Karena akal nggak bisa menjangkau, akal kita itu tidak sampai. Jangankan memikirkan Allah, kita memikirkan makhluk saja, sebagian makhluk itu tidak mampu. Kita nggak bisa memikirkannya. Apa yang terjadi pada sebagian makhluk, kita tidak bisa memikirkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Gelap dan cahaya ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Padahal gelap dan cahaya ini bukan makhluk yang pertama, diciptakan oleh Allah. Artinya sebelum gelap dan cahaya, sebelum gelap dan terang ini diciptakan oleh Allah, dahulu pernah ada masa tidak ada gelap dan tidak ada terang. Dahulu pernah ada. Ini sangat yakin. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah telah menciptakan gelap dan terang. Artinya sebelum diciptakan ada apa enggak gelap dan terang? Enggak ada. Gelap dan terang ini enggak ada. Berarti dulu itu pernah ada masa enggak ada gelap dan juga enggak ada terang. Nah, sekarang coba kita pikirkan, kita bayangkan bagaimana kondisi keadaan tidak ada gelap dan tidak ada terang. Bisa enggak kita membayangkannya? Bisa nggak kita memikirkannya? Tidak bisa. Tapi itu makhluk. Ada itu. Kondisi itu ada. Nah, meskipun begitu kita nggak bisa membayangkannya. Karena sekarang kalau nggak malam siang, kalau nggak terang gelap, itu saja. Remang-remang itu ada gelap, ada terang. Ada gelapnya, ada terangnya. Ini nggak ada gelap, nggak ada terang sama sekali. Kita nggak bisa membayangkannya, kita nggak bisa menggambarkannya, kita nggak bisa memikirkannya. Tapi itu wajib kita yakini pernah ada situasi keadaan seperti itu. Karena Allah berfirman, wa ja'ala dzulumati wan nur. Nah, makhluk saja kita nggak bisa memikirkannya. Apalagi kita berpikir tentang zat Allah. Tidak boleh. La fikrata fir rabbi. Tidak boleh berpikir tentang Tuhan. Tetapi yang kita pikirkan itu apa? Makhluk. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillahi.
Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan itu. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, janganlah kalian berfikir tentang zat Allah. Kita diperintahkan berfikir tentang makhluk Allah. Pikirkan langit itu, bagaimana benda sebesar itu nggak ada tiangnya, nggak jatuh. Pikirkan. Pikirkan laut itu, datang ke pantai, lihat laut dan pikirkan. Kemudian lihat diri kamu sendiri, lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pikirkan diri kamu. Matanya di depan, kenapa nggak satu di depan satu di belakang, biar tahu kalau ada orang di depan dan di belakang misalnya. Telinga kenapa di kanan dan di kiri, nggak di depan sama di belakang saja misalnya. Hidung kenapa nggak di atas kepala saja, dan seterusnya. Nah, semuanya itu pasti ada hikmah. Kalau kita mau berpikir, maka kita akan mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa. Bahwa Allah Maha Kuasa jika kita berpikir tentang makhluk. Kita makan dan minum dari satu jalan, makan dari sini, minum juga dari sini. Kemudian diproses dalam perut yang kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Nah, di situ ada pabrik besar di dalam perut kita yang kita nggak tahu. Kayaknya ya biasa, usus biasa begitu saja. Tetapi bagaimana dia bisa berproses, makanan itu bisa menjadi darah, makanan itu bisa menjadi daging, makanan itu bisa menjadi tulang, kemudian sisanya dibuang melalui jalan yang berbeda, depan dan belakang. Yang air dibuang lewat depan, yang benda dibuang lewat belakang. Nah, kalau kita berpikir tentang diri kita saja, kita sudah akan mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa. Semua itu bukan perbuatan kita. Yang itu adalah Allah yang menciptakannya pada diri kita. Kita nggak tahu menahu, taunya makan gitu aja, minum gitu aja. Proses selanjutnya kita nggak tahu sama sekali. Nah, jadi kita berpikir tentang diri kita, maka kita akan bisa mengetahui bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tetapi apa? Wala tafakkaru fi dzatillah, janganlah kalian berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Akal kita nggak sampai. Nah, memikir sebagian makhluk saja nggak sampai, apalagi memikirkan zat Allah. Kenapa kok nggak sampai? Karena zat Allah itu nggak sama dengan zat makhluk. Zat Allah itu bukan jisim, zat Allah itu bukan benda. Allah itu tidak disifati dengan sifat makhluk. Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu ada tanpa arah. Bagaimana memikirkannya? Nggak bisa kita memikirkannya. Nah, mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalik. Perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Zunnun Al-Misri. Mahma tasawwarta, mahma tasawwarta, apapun yang kamu gambarkan tentang Allah, bibalika dalam hati kamu, fallahu bikhilafi dzalik, maka Allah pasti tidak seperti itu. Jadi kalau kita misalnya tergambar dalam benak kita tentang Allah, yakini Allah nggak seperti ini. Karena apa yang tergambar dalam diri kita mesti makhluk, mesti berupa benda, sementara Allah bukan benda. Maka jika tergambar dalam benak kita tentang Allah, hilangkan gambaran itu, karena itu nggak benar. Karena Allah nggak bisa digambarkan. Apa yang tergambar adalah benda, sementara Allah bukan benda. Ini adalah cara selamat kita dari akidah yang menyimpang dari tasbih, yaitu kita meyakini mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang tergambar dalam benak kamu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Nah, ini yang
yang mesti kita pahami. Nah, jangan sampai seseorang seseorang sudah merasa khusyuk, ternyata dia bukan khusyuk, malah rusak akidahnya ketika dia dalam sholat ternyata dia membayangkan Allah, dia menggambarkan Allah. Nah, ini dibayangkan seakan-akan Allah itu cahaya, padahal Allah bukan cahaya, karena Allah adalah pencipta cahaya, tidak serupa dengan cahaya. Dibayangkan bahwa Allah itu ya alif lam lam ha itu misalnya, lafat itu, ada yang membayangkan seperti itu. Ini adalah sesuatu kekeliruan. Allah nggak bisa dibayangkan. Nah, pertanyaannya sekarang, jadi khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu artinya adalah menghadirkan rasa takut, menghadirkan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah di dalam hati. Itulah khusyuk. Jadi kita menghadirkan rasa cinta kepada Allah dalam hati, menghadirkan rasa pengagungan terhadap Allah di dalam hati. Itu namanya khusyuk. Bukan membayangkan Allah, tetapi jadi kita mengagungkan Allah dalam hati kita, merasa ada rasa takut, rasa cinta kepada Allah di dalam hati. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Itu yang harus dihadirkan oleh seseorang di dalam hatinya. Perasaan takut terhadap azab Allah, perasaan harap terhadap terhadap pahala Allah di dalam sholat, perasaan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Itu yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia sholat. Itu yang dilakukan oleh yang kemarin kita ceritakan, As-Sajjad Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, seorang waliullah, cucu Rasulullah, putra dari Sayyidina Husain. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat khusyuk di dalam sholatnya. Kemarin kita hari semalam tidak kurang dari 1000 rakaat dia sholat sunnah. Selain itu, kalau sholat beliau juga sangat khusyuk. Bukan 1000 kali sholat itu begini-begini, bukan. Tetapi Tetapi dengan kekhusyuan tingkat tinggi yang kita nggak bisa untuk menyamainya dalam hal kekhusyuannya. Sehingga beliau itu ketika sedang sholat, kita ceritakan rumahnya terbakar, beliau tetap sholat. Kenapa kok tetap sholat? Karena dia khusyuk dalam sholatnya. Ketika rumahnya sudah habis, beliau tetap dalam kondisi sholat, dan beliau tidak terbakar karena beliau memang waliullah, itu karomah bagi beliau. Ketika sudah habis rumahnya, ditanya oleh tetangganya, kenapa kamu tidak keluar, tidak lari ketika terbakar tadi? Beliau mengatakan, syughiltu binaril akhirah min narid dunya. Aku disibukkan berpikir tentang api neraka sehingga saya lupa dengan api dunia. Bayangkan gimana khusyuknya bisa seperti itu. Yang ada dalam hatinya ketika sholat adalah ketakutan terhadap api neraka, berpikir tentang api neraka. Padahal beliau orang yang soleh, luar biasa, waliullah. Ketika sholat dia berpikir tentang api neraka sehingga nggak sempat memikirkan api di sekitarnya. Nah, ini kekhusyuan tingkat tinggi. Kita ada nyamuk saja sudah terasa. Belum kita sudah nggak khusyuk lagi. Itu itu kita. Tetapi beliau tidak seperti itu. Kekhusyuannya adalah kekhusyuan tingkat tinggi. Nah,
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khusyuk ini bagaimana caranya agar kita ini bisa khusyuk? Agar kita bisa khusyuk itu bagaimana caranya? Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan besok. Akan kita jelaskan besok tentang bagaimana cara kita bisa khusyuk dengan baik. Nah, karena ada sedikit gangguan sehingga kita laksanakan atau kita jelaskan tata cara khusyuk ini besok hari. Karena penting, sebagian kita menginginkan sholat yang khusyuk tetapi dia tidak bisa melaksanakannya. Bagaimana usaha yang harus kita lakukan biar kita bisa khusyuk? Insya Allah kita jelaskan besok. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.